Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Mutia. Saya dari kelas 1 reguler D. Dan saya akan menyelesaikan tugas UTS saya, yaitu tugas agama. Yang dimana tugas itu membuat sebuah video. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Dr. Abduluddin SPD MPDI, yang dimana soalnya berbunyi, jelaskan tujuan pencipta manusia serta berikan dalil Al-Quran. 1. Tujuan pencipta manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tujuan utama beribadah dan mengabdi diri kepadanya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Dalam Quran Surah Al-Zariyat ayat 56. Ayat ini menunjukkan bahwa inti dari pencipta manusia adalah menjadi hamba Allah yang tunduk kepada perintahnya. Namun, ibadah dalam Islam memiliki pengertian yang luas, bukan hanya dalam bentuk ritual seperti sholat atau puasa, tetapi juga mencakup segala aktivitas manusia yang diniat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, bekerja, aktivitas manusia memenuhi kebutuhan keluarga, belajar untuk meningkat ilmu, dan lainnya. Selain itu, manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, sebagaimana disebut dalam Quran Surah Al-Baqarah 30. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, yaitu mengelola bumi dengan baik, menegak keadilan, dan menjalin hubungan yang harmonis. Manusia juga diberi akal dan hati sebagai sarana untuk mengenal Allah dan menjalankan perintahnya. Tujuan akhir dari semua ini adalah meraih ridho Allah dan kebahagiaan abadi di akhirat. Soal kedua, bagaimana proses penciptanya manusia, Nabi Adam dan Bani Adam? Yaitu, Nabi Adam adalah manusia yang pertama yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui proses biologis seperti keturunan manusia. Al-Quran menjelaskan bahwa Adam diciptakan dari tanah, yaitu dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 14. Proses penciptaan dijelaskan dalam beberapa tahap, yaitu pemilihan tanah, yang dimana tanah itu yang dipilih di berbagai tempat di bumi dengan warna, tekstur, dan sifat yang berbeda. Hal ini menjadi sebab perbedaan sifat dan karakter manusia. 2. Pembentukan fisik. Tanah tersebut dibentuk menjadi rupa manusia yang sempurna. 3. Peniupan roh. Selain fisik Adam sempurna, Allah meniupkan roh ke dalamnya. Ini menjadikan Adam sebagai makhluk hidup dengan akal, hati, dan jiwa yang mulia. Dan Quran Surah Al-Hijr 29. Nabi Adam kemudian diberi pasangan, yaitu Hawa, yang dimana Hawa diciptakan dari diri Adam atau dari tulang rusuknya. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 1. Proses penciptaan Bani Adam atau keturunan Adam. Keturunan Nabi Adam diciptakan melalui proses biologis.
yang terjadi dalam rahim seorang ibu. Proses ini dijelaskan dengan rinci dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 12-14. Nutfah. Manusia berasal dari setetes air mani yang mengandung sel sperma yang bertemu dengan sel telur. Yang kedua, alaqah. Alaqah, air mani yang telah bertemu sel telur berubah menjadi segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Mudghah. Darah tersebut berkembang menjadi segumpal daging. Yang keempat, meniup roh. Setelah berkembang menjadi janin, pada usia tertentu, Allah meniupkan roh ke dalamnya, sehingga janin tersebut menjadi hidup atau makhluk hidup. Proses ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia yang lahir adalah makhluk yang unik, diberikan roh, akal, dan fitrah untuk mengenal kebenaran. Soal yang ketiga, uraikan contoh perdebatan antara otak dan hati. Bagaimana Anda mengambil sikap? Contoh perdebatan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada dilema antara suara, logika, yaitu otak, dan perasaan, yaitu hati. Keduanya memiliki peran penting, tetapi jarang bertentang. Contohnya, kasus seorang mendapatkan tawaran kerja yang dengan gaji tinggi, tetapi pekerjaan tersebut melibatkan praktik yang tidak sesuai dengan nilai agama, seperti riba atau kecurangan. Otak berkata, ambil pekerjaan itu karena logis secara finansial dan memberikan keuntungan yang besar. Hati berkata, tolak pekerjaan itu karena melanggar prinsip agama dan tidak mendatangkan keberkahan. Sikap yang perlu diambil atau menghadapi perdebatan ini yaitu menyeimbangkan otak dan hati. Logika diperlukan untuk menimbang manfaat dan risiko secara rasional, tetapi hati sebagai pusat nurani harus menjadi penentu akhir. 2. Mencari pendapat orang lain. Berkonsultasi dengan orang bijak seperti para tokoh ulama untuk mendapat pandangan yang lebih objektif. 3. Doa istirahat. Dalam Islam, sholat istirahat adalah cara untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengambil keputusan. Pada akhirnya, putusan yang benar adalah yang tidak hanya menguntung di dunia, tetapi juga membawa keberkahan di akhirat. 4. Sebutkan sumber-sumber ajaran Islam dan berikan contohnya. 1. Sumbernya adalah ada menjadi 4 atau landasan. Al-Quran, kitab suci yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup. Contohnya kewajiban salat disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua, hadis, perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelas dan pelengkap Al-Quran. Contohnya hadis tentang niat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Yang ketiga, ijma, kesepakatan para ulama tentang suatu hukum. Contohnya kewajiban zakat fitrah. 4. Qiyas, penalaran hukum berdasarkan analogi dengan hukum yang telah ada dalam Al-Quran atau hadis. Yang kelima, uraikan bagaimana Anda memahami lafaz dua kalimat syahadat. 1. Asyhadu alla ilaha illallah, yaitu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Makna kalimat syahadat. Kalimat pertama adalah pengakuan keesaan Allah atau tauhid. Seorang muslim meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan segala bentuk peribadatan tunjuk kepadanya. Kalimat ini juga menolak segala bentuk kemusyrikan. Kalimat kedua adalah pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang membawa risalah Islam. Ini berarti Muslim wajib mengikuti ajaran Nabi baik dalam perintah maupun larangannya. Syahadat adalah pintu gerbang untuk masuk Islam dan inti keimanan seorang Muslim. Ucapan syahadat diiringi dengan kewajiban untuk menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh, termasuk melaksanakan rukun Islam dan rukun iman, serta menjadikan syahadat sebagai dasar dan seluruh aspek kehidupan. Baiklah, sekian dan terima kasih. Saya sudah menjawab soal UTS dari Bapak Dr. Abduluddin, SPDI MPD, dan saya ucapkan sekian terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.